Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Kembali belajar bersama Pak Guru. Pada hari ini anak-anak akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku kelas 4 yang hebat, pada pembelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang isi teks cerita dan kesadaran disiplin. Tujuan anak-anak belajar pada pembelajaran hari ini dengan menjawab pertanyaan, anak-anak mampu memahami isi teks cerita dengan benar, dan dengan membaca dan mempraktikkan, anak-anak mampu memahami kesadaran disiplin dengan benar. Mari kita bahas pembelajaran 4. Sikap apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Baik anak-anakku kelas 4 yang hebat, mari kita baca bersama-sama teks bacaan yang berjudul Hebatnya Dokter Kami. Ini adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu, setelah 10 tahun lebih merantau ke kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran, dan setelah lulus, ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten telah lulus. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andi, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat lahir saya dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberi penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat warga masyarakat. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi,
maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dr. Ana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dr. Ana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendah hatiannya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dr. Ana. Akan ku kejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah, itulah cerita tentang Dr. Ana. Anak-anak bisa mencontoh sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Dr. Ana dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dilakukan Dr. Ana untuk warga desa? Berdasarkan cerita tadi, beliau praktek di Balai Kesehatan Desa. Warga yang berobat dapat membayar jasanya dengan sampah. Dan yang kedua, mengapa Dr. Ana melakukan itu? Karena menurut ayahnya, banyak warga yang takut berobat dan tidak mampu membayar. Kemudian, yang ketiga, apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dr. Ana bagi masyarakat? Kira-kira apa? Nah, dampak tindakan Dr. Ana, warga menjadi berani berobat dan warga aktif, serta bijak dalam mengelola sampah. Baik anak-anak, salah satu sikap agar berhasil adalah disiplin. Mari kita pelajari lebih dalam tentang sikap disiplin. Kesadaran disiplin hendaknya tumbuh dan berkembang dalam diri peserta didik atas kesadaran sendiri. Meskipun guru, wali kelas, dan kepala sekolah bertanggung jawab dalam menegakkan disiplin di sekolah terhadap peserta didik, namun dalam pelaksanaannya dikembalikan lagi kepada kesadaran dan kemauan peserta didik. Peserta didik wajib mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Tata tertib sekolah merupakan seperangkat peraturan atau ketentuan yang mengikat setiap warga sekolah, baik siswa, guru, kepala sekolah, maupun pihak lainnya. Lalu apa tujuan adanya tata tertib sekolah? Tujuan adanya tata tertib sekolah yang pertama adalah untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram bagi seluruh warga sekolah. Yang kedua, menciptakan suasana yang bersih dan sehat. Yang ketiga, menciptakan suatu kondisi yang teratur. Kemudian yang keempat, menciptakan lingkungan yang baik sehingga tercipta keindahan yang bisa dirasakan oleh seluruh warga sekolah. Kemudian yang kelima, untuk membina tata hubungan yang baik antar warga sekolah. Baik anak-anak, apa saja contoh peraturan di sekolah? Contoh peraturan yang harus ditaati oleh siswa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, siswa hadir di sekolah 15 menit sebelum bel masuk sekolah berbunyi. Kemudian yang kedua, berbaris dengan tertib sebelum memasuki kelas. Kemudian yang ketiga, sebelum dan sesudah pelajaran, siswa berdoa. Kemudian mengikuti upacara bendera dengan tertib, memakai seragam sekolah dengan rapi. Bila tidak masuk sekolah, memberitahu kepada guru atau pihak sekolah. Dilarang mencoret-coret meja, kursi, dan dinding sekolah.
menjaga kebersihan sekolah, menjaga nama baik sekolah, dan menjaga ketertiban sekolah. Nah, ini hanya contoh peraturan yang ditaati oleh siswa di sekolah. Peraturan yang lain itu masih banyak lagi. Anak-anak bisa mencarinya atau bertanya kepada siapapun yang lebih tahu. Baik anak-anak, mari kita selalu menerapkan sikap disiplin dimanapun dan kapanpun. Sebagai tugas anak-anak, silakan anak-anak tulislah sebanyak-banyaknya peraturan sekolah yang akan anak-anak terapkan setiap hari di sekolah. Pak Guru ulangi, tulislah sebanyak-banyaknya peraturan sekolah yang akan anak-anak terapkan setiap hari di sekolah dengan format sebagai berikut. Dengan judul peraturan sekolah yang akan saya terapkan setiap hari. Silakan anak-anak tulis sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah selesai nanti akan Pak Guru tanda tangani. Kerjakan dengan semangat dan tentunya dengan sikap disiplin. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang kegiatan ekonomi dan apresiasi karya seni. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus bersikap disiplin dimanapun dan kapanpun. Anak-anak juga harus menjadi contoh yang baik untuk teman-teman dan lingkungannya. Anak-anak juga harus menghormati orang tua dan bapak ibu guru. Serta tak lupa anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.